Di Jawa pun banyak orang awak yang menopang mereka ya. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak basuh balik jo yang Tabuzari yang tagi budak serengnya di Port Bungo. Hari ko sanak yang di lokasi Taman Budaya sana. Ado cok gagah sampiang yang. Ada Esa Tegar. Sebenarnya nama panjang sih ya? Esa Tegar Putra. Esa Tegar Putra. Nah, beliau dikenal sebagai sastrawan, penulis. Mudah-mudahan ke depan jadi budayawan, gitu kan. Amin. Amin. Budayawan. Gak barek budayawan. Iya dah. Esa. Labra lamo kok menghilang bentuk di Sumatera Barat. Iya. Kemas lamo kok sana. Dari 2005 balik dah. Kan kuliah ke Jakarta. Ambil S2. Ambil S2 di Jakarta, ambil S2 sastra. Lagi bolak-balik aja tapi enggak lama di Jakarta dulu. Di Padang tuh gitu. Lagi berulang ya kan. Lagi berulang. Cuman iyalah sejak 2005 balik itulah awak lebih banyak di Jakarta. Berarti kini lah selesai S2 Pak? Lah selesai S2 di UI. Di UI sastra. Iya. Nah, kemudian kalah selesai tahun mana selesai selesai tahun 2008 balik bulan Agustus. Mengapa balik ke Padang lagi? Ada karajo di Jakarta atau apa? Iya, mungkin ada hal-hal yang baru yang awak cari mungkin yang bisa untuk mengembangkan diri awak, mungkin awak cari ada ya banyak hal lah mungkin yang bisa awak pelajari di situ. Karena kalau keinginan awak entahlah tiba balik ke Padang gitu. Cuman ya banyak hal di Jakarta mungkin yang bisa awak ambil dulu gitu untuk awak bawa ke Padang. Kini fokus mana di Jakarta kan? Di Jakarta lebih kini fokus kerajo. Iya. Pertama awak kerajo di Dewan Petang kan Dayuang gitu. Petang kan kerajo di Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Proyek itu di Pendik Sewanta dulu kan di arsip dulu. Iya. Nah, kini di Dirjen GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud. Nah, itu yang mungkin yang kerajo istilahnya yang utamanya lagi. Tapi di luar itu ya banyaklah Wak membantu kawan-kawan seniman menyelenggarakan festival, menulis tentang seni gitu. Ya banyaklah Dayong yang awak kakok lah gitu. Berarti lain ndak hanya sio-sio pai main-main saya ke Jakarta. Artinya pai kuliah ternyata do kapado langsung kerajaan kena pandang. Dan setidak-tidaknya di nagari orang cakrawala pandangan lebih terbuka. Nah, ambo mengamati di Facebook, di media sosial Esa do mengumpulkan lagu-lagu lama. Itu bagian dari pekerjaan atau bahas itu? Itu apa ya, Daya? Ya sekedar mungkin hobi ya, tapi wak memandang mengumpuan dan mungkin tidak banyak orang mengumpuan Daya yang khususnya kaset Minang dah. Jadi ya awak ambil posisi itu puluh gitu. Jadi awak cari lah. Memang di koleksi? Awak koleksi dah. Awak koleksi. Kaset-kaset, sebagian besar awak koleksi gitu. Ya sisihkan lah. Dan bentuk kaset? Kaset tape. Kebanyakan awak kaset tape kan, karena kalau piringan hitam yang periode 60-an 70-an tuh harganya mahal, jadi enggak sanggup kembali udah, jadi kaset lah yang mahal ya? Kalau piringan tuh? Mahal. Kalau kaset tuh? Kaset tuh standar lah. Kamu hunting itu kaset-kaset lama tuh? Sampai wak ke Semarang mencari. Sampai ke Semarang. Sampai Semarang wak mencarinya dah. Nah, itu masih berfungsi baik kaset? Masih awak kan kerajo awak di Dewan Kesenian Jakarta salah satunya itu kan membereskan arsip-arsip kaset DKJ guys. Jadi situ luak beraja gitu kan. Jadi wak beraja luak membereskan kaset. Kini ada berapa kaset terkumpul kira-kira? Alum banyak, ada sekitar 600 itu banyak, malu banyak cele. Prediksi kaset-kaset lama tuh ribuan mungkin, puluhan ribu mungkin aja, karena mungkin lagu-lagu Minang kok kalau dari periode itu khusus lagu Minang. Minang awak kumpulan gitu. Itulah puluhan ribu mungkin, tapi enggak bisa awak memprediksi bara ada, tapi awak ya mungkin puluhan ribu lah lagu paling Minang. lama kaset yang terkoleksi kini. Nah, yang awak sih masih kaset-kaset tahun 72, 73 gitu. Iya. Nah, ada yang menarik. Esa kalau nggak salah dulu pernah menulis tentang biografi Ibu Gusmati. Iya. Menulis ya? Meriset sih dah. Meriset. Tapi dalam hasilnya luarannya sebenarnya tulisan gitu. Tapi lu jadi lah ya. Nah, tanya Cek. Artinya ada riset tentang Bu Gusmati. Tulisannya jadi lah. Alun jadi lah. Tapi hasil risetnya lah gitu. Hasil risetnya lah kalau. Seketik saja. Dengan hasil riset tersebut,
Seperti apa Esa memandang Ibu Gusmiati Suyat? Iya, kalau awak sih memandang Buyat tuh pribadi yang terbuka ya, Dah ya. Yang bisa bekerja sama juga sia-sia gitu. Bisa bekerja sama. Karena awak Manceli banyak disiplin yang masuk di dalam proses garapan tarinya gitu. Jadi banyak orang yang nyoba gitu, termasuk budayawan, seniman-seniman lain yang berdiskusi joinyo gitu untuk kekaryaannya. Iya, itu banyak orang gitu. Berarti sebetulnya Buyat kok lama mulai kerja lintas bidang sebenarnya. Menurut iya gitu. Secara nak sadar awak menyadari nak Buyat tuh lama mulai semuanya. Lama mulainya lah menyadari itu Wak Celi gitu. Nah, itu agak unik. Kenapa Esa tertarik jo tari di sini? Dia nak mencekari ladang orang Esa. Enggak. Jadi pertama mungkin enggak banyak orang yang menulis di wilayah tari Dajon ya. Ya kalau di Jawa mungkin ada gitu. Ya orang tahu Pak Sal Murgianto selain itu gitu kan. Terus ada akademisi yang mungkin tidak intens gitu. Awak pun tidak intens tapi awak berupaya untuk tetap dekat jo kawan-kawan tuh biar bisa belajar lo gitu. Karena mungkin tari yang mungkin bisa yang wilayah kerajonnya bisa wilayah kerajon kalau lebih kerajon enggak wilayah kerajon tapi wilayahnya bisa awak masuki secara secara penulisan Dajon gitu. Esa kan dikenal sebagai orang sastra. Gitu kan. Kemudian masuk ke wilayah tari, Nah, apalagi patang magia workshop, masalah tari gitu. Bantuan Ado seorang tari di Sumbar mako Esa yang magia workshop gitu kan. Cerita step bab perasaan Esa dengan tudian tuh. Iya, agak barek sih awalnya Dayuang. Jadi waktu diminta magi workshop tuh kan sebenarnya Dayuang tahu ya. Uni Tati minta namun ndak Esa magi workshop gitu di Padang gitu di Taman Budaya gitu. Uni tidak bisa ke Padang gitu, namun ndak gitu menceritakan proses-proses kreatif kawan-kawan gitu yang barangkali bisa magi masukan ke kawan-kawan yang muda di Padang gitu. Otomatis awak mambek dulu ya Dayuang ya. Kalau awak ikut workshop, otomatis awak hanya akan membicarakan wilayah bagaimana sebuah ide gitu dan gagasan itu kemudian menjadi konsep tari gitu sebagaimana yang awak ikuti lo gitu kawan-kawan di Jakarta Dayuang gitu. Jadi kan awak kan beberapa kali lo pernah mendampingi kawan-kawan muda di Jakarta gitu menggarap ide gagasannya menuju konsep gitu. Konsep itulah kemudian yang mereka turunkan untuk menjadi koreografi gitu. Setidaknya Esa waktu di Jakarta mungkin lebih banyak sebagai teman berbagi, memahami konsep seperti konsep. Itu. Ya kadang termasuk mungkin kalau wilayah koreografi wak enggak akan bisa masuk enggak bisa paham tapi mungkin ada bagian-bagian simbol dari pertunjukan itu mungkin yang bisa lo lagi masukkan karena itu mungkin wilayah yang penting. Di workshop Patang berada di posisi itu. Ya awak magi apa sih? Kan pertama awak garis bawahi bahasanya awak berangkat dari arsip dan pengalaman awak gitu. Jadi awak ceritakanlah dari misalnya umpamanya Dayuang dalam proses Dayuang dalam proses koreografi gitu. Modiko menggarap gagasannya turunkan ke konsep gitu. Misalkan berangkat dari Kasanah cerita rakyat umpamanya gitu kan. Jadi yang hal-hal yang mode itu yang wak urut ke kawan-kawan gitu. Jadi proses pembacaan awak terhadap proses seorang koreografer itu yang wak cari ke kawan-kawan gitu. Jadi wak perbandingkan gitu. Kalau koreografer itu beda lo prosesnya, model koreografer Iko beda lo gitu. Jadi ada berbagai kemungkinan yang bisa dicari kawan-kawan tuh Dayuang gitu. Nah, ada ketika Esa sebagai orang sastra kemudian dilibatkan di workshop, kemudian pasti ada celutukan di luar situ manganya apa. Esa bahan cari kondisi wak serupa Iko bahas sih. Iya, masih seperti kata dan tempurung kah wak. Iya sebagian besar awak cari model itu Dayuang gitu. Awak ndak namu terbuka untuk sebuah kalau awak sampai ke baru mungkin tidak gitu, tapi keberagaman Dayuang gitu. Ya Dayuang mungkin lah karena banyak ikut kawan-kawan mungkin segenerasi awak gitu, walaupun Dayuang ya setingkat lah di awak gitu berproses gitu. Dayuang mungkin mencari gitu akan
pasti ada gap gitu. Ketika yang muda-muda itu duduk lah atau berdiskusi, yang tua-tua tuh semacam ada gap jadinya gitu. Karena ya pikir-pikir ada sebagian besar seniman yang merasa orang nggak bisa masuk ke dalam wilayahnya gitu, wilayah kerjanya. Padahal kan nggak mau itu kini gitu. Ya wilayah kerja personalnya nggak bakal bisa diganggu orang betul, gitu. Betul. Dayung sebagai koreografer wilayah proses penciptaan nggak akan bisa digaduh orang do. Pasti ada pembelaan dari Dayung kan, tapi bisa jadi ada bagian-bagian kecilnya yang bisa Dayung kok gitu. Betul, pasti ada gitu. Nah itu yang makasih awak yang agak problematis sih menurut awak gitu. Nah, berapa tahun di Jakarta, walaupun Acok bolak-balik Padang, pasti sedikit banyak Esa mencari perkembangan kita di Sumatera Barat. Saya mencari perkembangan Sumatera Barat hari ini di dalam dunia berkesenian awak seperti apa? Khusus yang muda-muda, khusus yang muda-muda bagus ya Dayung, itu banyak perkembangan. Awak pun kadang nggak nyangko gitu dalam proses berdiskusi itu banyak beragam lah awak cari gitu. Soalnya pokoknya awak coba perbandingkan dulu kan pernah kalau nggak salah tahun 2000 barat atau 2006 atau 2007 di Taman Budaya aku di kumpulan orang dari seniman dari lintas disiplin, banyak seni gitu. Nggak sobo apanya doa kan digarap, ada yang bisa dilakukan sama-sama gitu. Tapi kini awak cari kan beberapa tahun belakangan kok bisa kawan-kawan kok saling berbagi ide gitu, bertukar ide gitu, bertukar gagasan, bisa saling memberikan masukan gitu, termasuk dalam banyak hal gitu, dalam produksi karya gitu, termasuk dalam penyelenggaraan festival. Itu kan suatu yang bagus yang harus menurut aku patut diapresiasi yang mode itu gitu, patut benar diapresiasi oleh banyak orang. Tadi kalau bicara gap, emangnya terjadi gap kini di Sumatera Barat, partai tua partai muda ya? Kalau gap, awak pikir mana PSA? Iya, akan tetap ada yang mode itu Dayung gitu. Tetap ada gitu. Kenapa? Apakah yang muda tidak menghargai yang tua atau yang tua merasa tekapi? Bukan Dayung. Ya menurut awak ya banyak hal lah gitu. Mungkin yang tua pun merasa ndak cocok pergaulannya dengan yang muda, atau yang muda merasa yang tua ndak bisa mengikuti, itu pasti ada gitu. Tapi mudah-mudahan awak ndak mode itu lah nanti gitu. Jadi apa yang awak lakukan itu Dayung itu sekaligus untuk diri awak gitu, berusaha menguatkan diri awak gitu. Mudah-mudahan janganlah sampai awak kalau masih ingin berkesenian gitu kok tua nanti jangan sampai ada manden kok nggak bisa masuk wilayah dan mode itulah kira-kira, sekaligus untuk awak sebenarnya gitu. Apa yang Esa dapat selama di Jawa, maksudnya dengan pola berkesenian orang di sini dengan awak di situ, apa terjadi perbedaan yang jelas enggak gitu? Kalau iya seperti apa perbedaan itu? Iya. Dan bisa enggak itu tua? Kalau memang ada hal-hal positif di sini dan lalu lo lakukan di situ, bisa enggak wak bau itu kamar? Bisa deh, yang kini kan awak pikir jarak mungkin ya banyak hal lah gitu ya, dengan keterbukaan akses informasi gitu. Termasuk contoh lah gitu, keterbukaan banyak hal, keterbukaan ini yang lah aduh gitu. Project-project, sadonyo, project-project seni itu kan mulai terbuka aksesnya gitu. Nah, awak pikir bisa saja gitu. Nah, awak sebenarnya tidak ingin memperbandingkan Jakarta lebih hebat daripada enggak gitu. Problem-problem itu tetap akan ada gitu. Di Jakarta pun pasti ada gitu. Tapi seenggaknya ada lingkaran kecil yang berusaha membuat problem gap antara yang muda yang tua gitu. Orang yang tertutup dengan yang berusaha terbuka itu terjadi juga. Pasti ada Dayung gitu, pasti ada gitu. Tapi wak cali ya kawan-kawan tuh mulai membuka diri wak cali gitu. Yang tua pun mulai ya dengan kerelaan penuh bahasanya yang muda-muda kok akan memberikan masukan tentunya pasti gitu. Karena yang muda-muda itulah yang mungkin banyak mengetahui banyak hal gitu, yang akan mengisi awak pun mode itu gitu. Yang orang yang mungkin usianya ketek dari awak, tapi secara keilmuan mungkinnya lebih banyak tahu dari awak tuh. Itu akan menjadi masukan bagi awak Dayung gitu. Nah, itu kan mungkin idealnya ya ketika yang antara yang tua dengan muda itu kan idealnya bisa saling isi. Tapi kadang-kadang mungkin punya ego masing-masing yang susah mereka. Bisa ada yang mengecen Esa Tegar tuh orang yang selalu cari aman. Sebenarnya enggak cari aman deh. Awak sebenarnya berusaha mengkritik dan terbuka untuk kritik gitu. Bakawan berusaha juga bakawan juga sia saja gitu. Kalau dulu itu yang coba tadi awak tekankan mah Dayung gitu. Kalau dulu mungkin awak mengkritik sana sini lo, tapi awak merasa ndak mau itu cara gini lah gitu. Awak pikir awak harus
bukan berarti setuju dengan semuanya enggak gitu, tapi harus bisa masuk ke siapapun gitu menurut awak gitu. Bukan cari aman sebetulnya, bukan. Tapi Bapak bisa masuk kepada semua orang. Dan mungkin bisa dengan awak masuk di situ mungkin bisa meredakan ketegangan, konflik-konflik antara satu kelompok ataupun satu orang dengan yang lainnya gitu. Itu awak wilayah itu sebenarnya. Tapi kan tidak bermaksud ingin menjadi pahlawan. Oh enggak. Artinya berusaha masuk di sini dan berada di posisi tengah. Karena problem-problem itu masih ada juang sampai kini gitu. Artinya posisi tengah dan artinya tidak ingin mencari aman. Namun mungkin dengan mengkritik pun dengan cara yang lebih elegan gitu. Iya. Kalau dulu awak mungkin ada kebijakan publik yang ya anggaplah berkaitan dengan kesenian, awak kritik secara terbuka di umpamanya di media sosial gitu. Kini awak berusaha untuk anak dan coba mengecek langsung pamonya ke kepala dinas kebudayaan atau kepala taman budaya atau ke siapapun yang berkepentingan dengan wilayah itu gitu. Barangkali nyong kan bisa ya pandangan awak akan bisa diterima aja. Jadi juga kalau mengecek langsung ke kepala dinas. Iya. Sebab orang akan menganggap Esa cari proyek. Iya, itu hal yang kayak gitu selalu ada. Karena itu kan awak selalu punya kecurigaan. Ya, nah itu itu menurut awak yang selalu buruk seorang iya. Padahal Esa mungkin sekedar silaturahmi itu kan kesinan. Iya. Nah, kalau menjilik lah cari proyek. Iya, padahal cok juga ada diskusi di situ ngopi sih enggak cuma salah aja ada gitu. Nah, Esa, dengan kondisi Sumatera Barat hariko yang Esa lihat, harapan Esa sebagai anak muda lah, Esa masih mau anggap sebagai anak muda yang luar biasa gitu kan. Walaupun anaknya lah latih anak Esa, bantu anak bujangnya kayak kan. Nah, apa harapan Esa sama yang pertama yang baru-baru muncul Esa? Awak awak mungkin mengutamakan apresiasi da Yuang ya. Ya mudah-mudahan dengan kondisi kesenian di Sumatera Barat dalam artian hubungan personal seniman antar seniman yang menurut awak sudah cukup bagus gitu iklimnya gitu, bisa mensupport yang muda-muda tuh untuk bangkit. Awak pikir harus saling menopang tolong menolong gitu dalam hal-hal berkesenian, karena memang tidak bisa. Berarti apa yang harus mereka persiapkan ke diri mereka? Jangan ketika memang masuk saja tanpa tahu apa yang harusnya. Kekaryaan yang pertama gitu menurut awak gitu. Tunjuknya karya loh. Iya, karya gitu. Dan kawan-kawan di sampingnya harus mengapresiasinya gitu. Penuh gitu. Harus menunjukkan kalau ada karyanya berkekurangan silakan dikatakan gitu. Kalau ada karyanya memang yang patut diapresiasi harus diapresiasi gitu. Kurangan kecil gitu. Tapi kalau ada hal yang patut diapresiasi, apresiasi gitu, apresiasi dengan baik menurut awak gitu. Kalau mengkritik mungkin mengkritik dengan baik. Mengkritik dengan baik gitu. Karena kalau ambu punya prinsip mau deko, kalau ambu sayang ke orang tuh salah harus diingatkan. Iya, harus diingatkan. Tapi kan awak punya kalau mau dewak punya prinsip kan. Kalau kawan awak nak kemerangannya di muka publik di muka ada Jawa kemerang juga gitu, cuman pada bilik ketek kemerangannya lah gitu. Iya. Harus lo dijago kondisi-kondisi seperti itu. Psikologi akan mempengaruhi itu dalam karya gitu. Patang pemateri workshop seni tari. Kemudian pastilah saya lihat banyak anak-anak muda yang luar biasa. Seperti apa sih pandang Esa masa depan koreografi di Sumatera Barat? Mencari anak-anak apakah mereka pengen prediksi Esa? Agak sulit pertanyaan dah ya. Pengen prediksi Esa. Sebab bagaimanapun Esa lah berapa tahun kok masuk ke ranah secara tidak langsung atau mungkin secara langsung Esa lah masuk ke ranah tari sebetulnya kan? Ya menurut awak selagi kawan-kawan itu diberikan kesempatan Dayuang gitu akan baik-baik saja gitu. Selagi tidak ada lah tindih menindih, kalau kawan-kawan tuh benar-benar potensial gitu, ayo kita angkatkan gitu, ayo kita rekomendasikan lah dalam apa, tapi tetap basisnya harus tetap karya gitu. Kawan-kawan tuh bagus bandainya, tapi kalau nyo tidak berproses gitu, tidak mencalian karyanya gitu, baca caranya awak kamu. Nah, itu jadi persoalan. Mau cak mencalian mungkin kawan-kawan muda-muda seperti itu sah. Iya. Kabeh karya, gimana tampil? Nah itu tidak doa. Selalu mengeluhkan itu loh. Orang berbuat juga sama kok, maksudnya mau deka. Dulu ambo pun ndak piti doh, ndak tahu tapi panggung. Ya, betul. Nah nyali seperti itu, ambo ndak tahu deh caranya. Bapak mau Esa caranya, wak mandi di adik-adik. Awan ndak tahu, awak kira mungkin ndak Yuang yang lebih pas nonton, tapi cobalah gitu. Persoalnya
sebagai seorang koreografer, awak jadi mau tanya ke Dayung kan banyak hal yang bisa dia lakukan sebenarnya sebagai seorang koreografer gitu. Memilih dulu pernah banyak hal kerajo yang mungkin bisa sejahteraan secara hidup Dayung gitu. Tapi Dayung memilih proses koreografi di dalam kehidupan Dayung gitu. Nah, awak pikir teman-teman pun harus melakukan, ya walaupun tidak bisa total ya, tapi di satu sisi ini harus fokus ke karyaannya gitu. Ya, yang kerajo lanjut, ya silakan gitu. Tapi yang karya aku harus ado gitu. Harus muncul linjong gitu. Kalau enggak caranya orang di Siko gitu. Orang di Siko ataupun orang di luar mencari si A tuh nya enggak berkarya do aja, tapi nya mengeluh-ngeluh saya enggak do iko segala macam gitu. Menurut awak kan lebih banyak ruang ya. Dayung latihan Siko. Kawan-kawan yang lain latihan di situ di tampe mentas di sekolah-sekolah di Mage gitu. Awak pikir kan bisa sih gitu. Artinya sebenarnya banyak peluang untuk mereka bisa mencari. Iya, Ciele Dayung mungkin kawan-kawan tuh kenapa awak buat kecian harus terbuka dan membuka diri gitu. Mungkin di luar awak pun banyak yang bisa menopangnya gitu. Awak cali gitu ya, yang dapat membantu mungkin enggak bisa untuk membantunya terus-menerus sudah gitu. Tapi banyak event kan, banyak support yang bisa membantu kawan-kawan sebenarnya mereka generasi gitu. Yang beruntung karena banyak gitu. Betul, sangat banyak sekali kini yang mensupport mereka baik maupun program-program pemerintah sendiri kan? Betul. Nah, melihat kondisi yang kini yang pun cari anak muda-muda karena mereka merasa malih karena nak pitih selalu mengeluhkan pitih pasal prosesnya dulu gitu kan. Iya. Biko pentas jual pitih kok, jual uang produksi kok. Kenapa harus bergantung uang produksi untuk sebagai ada seni cak molo. Iya. Lah rasanya banyak sih orang-orang yang di Jawa sini pun mulai dari nol gitu. Tanpa harus punya modal besar nih mereka. Nah, pendapat saya tentang persoalan Jawanisme yang kental. Sehingga kalau orang Jawa tuh lebih naik kini dibanding orang Awak gitu. Acok masih berbunyi seperti itu. Saya menilai seperti apa? Di Jawa pun banyak orang Awak yang menopang mereka ya dari malah gitu. Orang Awak yang banyak yang menopang dalam artian mereka gitu yang memberikan masukan. Orang Awak tetap kalau menurut Awak ya bukan membandingkan Iko jarang Jawa orang Minang gitu, tapi banyak kok orang Minang gitu yang di Jawa gitu yang dalam artian diperhitungkan juga orang gitu. Bahkan orang di Minang pun gitu walaupun tidak di Jawa gitu tapi di Minang pun diperhatikannya tetap diperhatikan gitu. Ya banyak lah gitu. Ya pertunjukan Dayung maunya salah satunya gitu sampai disebut-sebut orang Kawak dan pertunjukan Siat Mah gitu. Ya bukan persoalan mau bawa Dayung enggak itu udah gitu, tapi disebut orang ya oke, emang bagus ya Wak gitu. Tapi dalam artian banyak yang diperhitungkan banyak orang Wak yang diperhitungkan sebenarnya gitu. Walaupun tanpa sepengetahuan Wak kan menganggap gap tuh masih apa gitu ya. Memang ada keuntungan ya mungkin di Jawa nya deket di pusat gitu. Gampang nya meraih dana. Ya mungkin iya salah satu. Sebetulnya nak do gap tuh lah. Kawan-kawan di Padang di Sumbar pun banyak dapat bantuan pendanaan dan ini aksesnya udah ala murah sekarang gitu. Iya. Bahkan orang-orang dari Dirjen Kebudayaan pun lah di Sikonya apresiasinya datang kemari aja diskusi dua gitu aja lah gitu. Artinya khusus gitu. Artinya ya sudah buang lah pemikiran bahwa orang Jawa tuh lebih disupport tapi setidaknya jangan sampai awak terlena dengan kondisi itu sehingga awak bermalas-malasan di sekolah berproses kan sah? Iya betul ada yang gitu. Awak menurut awak Sumatera Barat salah satu daerah yang dikhususkan mungkin ada yang paham itu gitu dikhususkan datang ke Siko gitu ajak diskusi sadwe gitu. Nggak sadwe lah ya di Indonesia itu yang diposisikan mode itu gitu jurang bidang kebudayaan gitu dan mudah-mudahan sih Iko terus berlanjut dan menjadi motivasi untuk kawan-kawan betul gitu. Nah kawan-kawan mesti jeli mencari itu gitu. Harus gesit lo mencari itu gitu, meraih peluang-peluang itu menurut awak gitu. Bisa. Kerajo Esa kini apa kok planning ke depan? Ya, awak menerbitkan buku atau buku Dayung. Selain kerajo di Priok Bareh awak yang tadi itu gitu, awak tetap jo menulis buku. Buku puisi tetap sedang awak garap jo gitu. Artikel masih ada awak garap gitu. Terus kini sedang menyelesaikan buku tari gitu. Buku apa sih? Buku semacam biografi sih. Salah satu Eki Dance Company di Jakarta gitu. Eki Dance Company. Sedang menggarap buku itu. Proses penyelesaian mudah-mudahan bulan Mei kok selesai bukunya gitu. Oke. Eki Dance Company. Iya. Nah, kok mungkin yang terakhir pertanyaan Ambo, mudah-mudahan dijawab dengan baik. Satu pena berdiri di Sumatera Barat. Oh iya.
Apa pendapat Esa terhadap satu pena sebagai seorang sastrawan? Okay. Silakan. Awak ikut malahan pada kongres pertama satu pena gitu. Sebelum satu pena itu dalam artian ada dualisme di situ, diambil satu pena diambil oleh sambil alih oleh Denny JA dan satu pena perjuangan. Awak malahan masih masuk, tapi satu pena perjuangan itu berubah menjadi Alinea gitu namanya kini gitu. Alinea namanya gitu. Tapi untuk satu pena yang diketuai oleh Denny JA gitu, awak punya prinsip wah enggak mau masuk ke sini gitu. Kenapa? Ya banyak hal lah menurut awak yang awak secara pribadi, yang lain silakan gitu. Tapi menurut pribadi pola-pola politik kesastraannya menurut awak tidak politik kesusastraan itu bahasa agak tinggi. Jalan Esa. Ya modeko lah kira-kira. Lebih simpel, biar mudah cerna gitu. Iya, ya kental, Denny JA kental politik uangnya dalam kesastraan gitu. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan orang gitu, membayar orang menulis wajar gitu, tapi membayar orang menulis untuk mangke taluannya serah Minang menurut awak itu kurang bagus. Dan itu akan merusak. Iya, orang terbiasa dengan itu gitu. Sehingga semua diukur dengan uang. Iya gitu. Coba lah kalau ndak do biti bisa ndak bergeraknya gitu. Tapi kan Patang sempat podcast dengan Ketua Ziko, organisasi Baki, mengican bahwa tidak ada unsur politik di sini, tidak ada apa-apa di sini, dan ini murni untuk membangun kesusastraan seperti itu. Ya, menurut awak, ya oke lah gitu, ndak masalah gitu. Tapi kok ndak banyak yang apanya yang nyata-nyatanya salah gitu. Bahkan ndak banyak yang muda-muda tertarik bergabung ke sini gitu. Kan awak seorang sih kedua gitu. Walaupun diajak gitu, tapi kok sih ndak banyak gitu. Apapun mencari kok video apa yang satu pena di Padang gitu. Kok ndak banyak yang muda-muda, malahan ibu-ibu yang malahan membahas bagaimana cara menulis gitu segala macam. Menurut awak itu bukan wilayah satu pena yang dulu diperjuangkan oleh orang sebelumnya gitu. Sebenarnya agenda apa sih yang diusung Denny JA? Iko kan di Denny JA nggak tahu awak, tapi sebelumnya itu kan Iko organisasi profesi dari organisasi profesi di mana di situ itu ya istilahnya banyak hal yang harus diperjuangkan bagi penulis gitu, termasuk ya persoalan right, persoalan perundang-undang, segala macam lah gitu, persoalan pajak gitu yang perjuangan di sini, ndak melulu persoalan menulis aja gitu. Iya. Termasuk kesejahteraannya. Ya, bahwa memikian bahas sama-sama memikian itu gitu. Secara sama-sama. Tapi yang kini pun masih kasihan aja lari gitu. Mungkin gitu, karena otomatis ada ART-nya mesti pakai yang lama diperbarui gitu. Tapi ya inilah dokter belahan gitu. Ya, jadi satu pena perjuangan tuh berganti jadi Alinea. Ya dulu kami menganggapnya satu pena perjuangan, ini menjadi Alinea gitu. Alinea. Dan itu dengan masih tujuannya memperjuangkan hal-hal yang masih gitu. Udah bahkan di satu pena di Alinea itu kawan-kawan tuh berusaha untuk memberdayakan kawan-kawan kok menulis di banyak tempat. Dalam artian profesinya kok menjadi ada kemanfaatan untuk orang banyak gitu, dan sekalian dengan profesinya kok ini bisa seenggaknya bisa lo lah main sisi uang dapuannya gitu. Itu sebenarnya yang perjuangan satu pena. Bisa di posisi ini. Awak di bagian program. Iya, dia minta jadiin program di Alinea itu ya karena awak ikut kongres pertama diminta itu oleh beberapa orang, ya udah nggak apa-apa gitu. Kok rencana berapa lama di Padang? Lagi sampai Rayo ada yang. Sampai Rayo, kemudian balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta dia. Di Karajo dari rumah di Padang saya. Kini Karajo di Padang udah ya. Sip. Mudah-mudahan sukses, saya ditunggu bukunya segera. Iya, kira-kira ada pesan ke kawan-kawan yang muda-muda, terutama kawan yang muda-muda di bawah Esa lah. Kalau nang sama kadang langsung majan. Saya dikecewa orang kok. Iya, workshop saya lepas awak ndak majan dong gitu. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat, tetap kompak gitu, saling ini zamannya kolaborasi dah ya, zamannya kolaborasi bukan mana dan yang tinggi dan yang iko gitu, ndak itu gitu, tapi dengan kolaborasi itu mudah-mudahan Wak bisa lo membukakan jalan ke kawan di sebelah Wak, bisa saling menopang gitu satu dan yang lainnya gitu. Oke. Terima kasih Sa. Mudah-mudahan Iko bisa memandang bahwa sama lah sana Esa Tegar Putra masih tetap mau kicana muda walaupun anaknya dah 3 yang luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan Iko semakin muncul maksimal banyak muncul Esa-Esa yang lain di Sumatera Barat. Tunggu yang lainnya sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih